memastikan nomor box leader ya. Halo sobat YouTube, kembali lagi bersama KD Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tepatnya ini berada di inlet Tunnel 11 Gado Bangkong. Ini terinformasi Kometo transporternya sudah berada di outlet ya. Tadi saya dari sana juga. Sebagaimana diketahui, ini berada di DK 113 plus 390. Ini bagian inletnya. Sementara bagian outlet tentu karena ini jaraknya sekitar 1 km. Dan Kometo transporter yang mengangkut box girder 658 sudah berada di inlet tadi. Jadi kira-kira 10 menit lalu saya sudah dari sana langsung ke sini ya. Setelah meliput di sana, biar tidak terlewat Kometo transporternya mengangkut box girder. Barangkali yang menarik adalah seperti pada pemasangan pada bridge 28B kemarin, itu pada tanggal 5 pemasangan box girder pertama ya di bridge 28B, dan di sana terpasang 4 box girder. Luar biasanya hanya 3 hari box girder sebanyak 4 itu sudah terpasang, dan hari keempatnya malah pemindahan launcher dan dilanjut dengan pemasangan box girder pada bridge 28A. Malam hari kita meliput pergerakan Kometo transporter mengangkut box girder 654 pada tanggal 8 bersama Kang Dani dan Kang Haki Ngebolang Receh. Dan ternyata hari ini tanggal 11. Jadi 8, 9, 10, 11, 4 hari kemudian ini sudah box girder yang kelima yang akan dipasang pada bridge 28A. Ini cepat sekali sobat YouTube. Artinya sebentar lagi kita akan menunggu Kometo transporter bertanduk yang akan memindahkan girder lancer. Itu baru saja bekerja ya dari barat lewat. Nah, sepertinya menunggu angkutan pekerja dulu ya, baru Kometonya masuk. Berjarak 1 km dari outlet ya ke sini. Sehingga membutuhkan waktu kurang lebih ya paling lama 20 menit lah. Jadi kita menunggu di sini ya sobat YouTube. Saya explore dulu ya bagian depan daripada inlet, termasuk samping kiri kanannya ya, inlet tunnel 11. Ini berada di atas jalan raya ya. Kalau ini ke arah lokasi pemasangan sekarang, itu ke arah Jembatan Baja ya, akan melewati Jembatan Baja, subgrade 51. Kalau bridge ini bridge 43 ya, sampai di stasiun Padalarang ini adalah bridge 43 ya, lumayan panjang hingga berada di tersambung dengan subgrade 51C, 51B, 51A, kemudian memasuki tunnel 10 bagian outlet, keluar di inletnya, di sana adalah subgrade 50. Begitu seterusnya, berjarak kurang lebih 28 km lagi ke lokasi pemasangan. Jadi diperkirakan di saat Kometo transporter keluar di bagian inlet ini dari casting yard 4, itu berarti sudah melewati perjalanan kurang lebih 13 km ya, sekitar 3 jam paling cepat ya, dari casting yard 4 yang berada di DK 126. Nah, di saat berada di bagian inlet ini ke lokasi pemasangan jaraknya 28 km.
Dengan kecepatan 5 km per jam, maka Kometo Transporter akan tiba di lokasi paling cepat 6 jam setelah berada di sini ya. Dihitung dari sejak berada di depan inlet hingga lokasi pemasangan dengan jarak 28 km ya, katakanlah 30 km, kecepatan rata-rata 5 km per jam, maka membutuhkan waktu tempuh sekitar 6 jam paling cepat. Jadi kalau di sini jam 12 tambah 6 berarti pukul 18 di sana, jam 6 sore tentu sudah malam. Dan kalau toh dilanjutkan pemasangannya malam hari, tentu yang di sana saja yang bisa meliput ya, itu ada Kang Haki di sana ngabolang receh. Kalau toh pagi harinya juga ya paling dipasangnya subuh. Jadi pada YouTuber yang ada di sana barangkali bisa meliput ya, itu ngabolang receh. Ini baru saja masuk tadi ya kendaraan besar, sehingga tentu menunggu persilangan dulu di bagian outlet, baru kemudian Kometo Transporternya bisa masuk. Coba meliput dari sini ya, biar bagus kelihatannya. Ini untuk pembuatan taman ya, taman heksagonal. Ini akan dipasang di sini sehingga berfungsi juga sekaligus untuk menahan erosi ya. Gemuruh Kometo Transporter mengangkut box feeder 658 sudah terdengar ya. Berarti sudah masuk di bagian outlet. Nah, yang membuat saya penasaran itu sebetulnya angka dari box feedernya, nomor. Karena walaupun tadi saya berada di bagian outlet tunnel 11 melihat dari samping, namun saya masih kurang yakin juga apakah ini benar box feeder ke 658. Sebab kalau box feeder 658 berarti box feeder terakhir yang akan dipasang pada bridge 28A, yang jumlahnya sejak dipasang pada tanggal 8 kemarin adalah 5 box feeder. Pada tanggal 8 sudah diangkut juga, tiba di lokasi pada bridge 28A box feeder ke 654. Box feeder pertama pada bridge 28A. Sementara pada tanggal 9 terinformasi box feeder 655. Berarti tanggal 10 kemarin itu ada 2 box feeder, 656 dan 657. Karena yang ada saat ini adalah box feeder 658. Tapi masih penasaran, saya akan lihat lagi ya, lebih dekat dari sini ya, dari inlet tunnel 11. Inilah tunnel 11 ya sobat YouTube. Berada di DK 113 plus 395. 113 plus 395. Didahului oleh mobil pemandu ya. Ya, para pekerja ya, tentu saja beberapa manajer juga ada di mobil tadi ya, dan mereka sangat begitu familiar ketika kita meliput pergerakan Kometo Transporter yang mengangkut box feeder. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek yang dikerjakan oleh PT KCIC, dan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur Utama PT KCIC, Bapak Dwiana Slamet Riyadi,
pada seremoni tembusnya Tunnel 2 kemarin di Purwakarta mengatakan bahwa uji coba atau yang sering kita sebut sebagai uji coba atau sebetulnya adalah dynamic test dinamik terkait elektrik multiple unitnya ya. Jadi uji coba apakah unit yang dikirim ke Indonesia, kereta cepat Jakarta Bandung KCIC 400 AF itu benar-benar bisa digunakan nanti setelah proyek ini rampung. Akan didatangkan pada bulan September 2022 dan uji cobanya pada November 2022 bertepatan dengan pertemuan G20. Sering disebut juga sebagai Jakarta Bandung High Speed Railway Project karena ini masih berupa proyek ya yang sedang dikerjakan oleh PT KCIC. Pemilik proyeknya adalah PT KCIC, namun pelaksananya beberapa di antaranya Sinohydro seperti sedang dalam proses pemasangan rel di Tegaluar, itu yang pelaksananya adalah Sinohydro. Sementara untuk pengangkutan box girder, pemasangan box girder ke arah barat saat ini, khususnya di bridge hingga bridge 28 saat ini, itu dilakukan oleh kru daripada China Railway Group Limited atau disebut juga sebagai CREC, China Railway Engineering Corporation. Kerjaan pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang dilakukan oleh China Railway Group patut diapresiasi juga karena zero accident ya. Hampir tidak ada accident atau kejadian kejadian yang tidak diinginkan selama pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, terutama pemasangan girder yang sudah melintas di beberapa jalan raya dan jalur elevated lainnya yang dekat atau bersebelahan dengan jalan tol. Bahkan di barat sendiri, tepatnya di seksi 1 itu girder erection, pemasangan box girdernya sudah selesai. Kalau tidak salah itu sudah komplit ya, 1018 box girder. Nah, yang ditunggu saat ini adalah pemasangan box girder dari ketinggian 4 ke arah Purwakarta. Saat ini juga sudah berada di Purwakarta. Hanya jumlah pastinya tambahan target untuk ketinggian 4 kita akan cek terus di lapangan ya. Karena awalnya informasinya adalah 1007. Nah, kalau 1007 ini mestinya akan selesai pada bridge 27, yaitu 6 box girder lagi setelah terpasangnya box girder yang ke-658 ini. Berarti jadinya pada bridge 27 box girder terakhirnya bernomor 664 tambah dengan 343 yang sudah terpasang atau sudah komplit di timur, maka totalnya adalah 1007. Namun karena masih ada pengerjaan lagi prefabrikasi box girder saat ini di ketinggian 4 dan belum terinformasi berapa jumlahnya, maka kemungkinan yang akan dipasok oleh ketinggian 4 ke arah Purwakarta, arah Stasiun Halim, itu masih belum kita ketahui ya. Di dalam inlet ini juga ada saluran air di tengah ya. Jadi Kometo Transporter itu saat mengangkut box girder, ini deretan roda kirinya berada di sini ya, jalur sebelah kiri, sementara deretan roda kanannya berada di jalur kanan. Jadi dia tidak menginjak bagian salurannya.
Jadi kalau toh kendaraan biasa yang masuk ke sini, mobil misalnya, motor juga harus hati-hati. Walaupun tidak begitu banyak air yang ada di jalan, karena ada saluran yang di tengah ini. Di bawah sana adalah jalur kereta api ya Sobat YouTube. Itu ke arah Cimahi, ke arah KA Feeder ya, lobi KA Feeder yang ada di stasiun Cimahi, tersambung dengan stasiun Padalarang, mau lewati Gado Bangkong dulu ya, stasiun Gado Bangkong, kemudian stasiun Padalarang yang bersebelahan dengan stasiun hub kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Padalarang. Ini sudah kelihatan cahaya ya, lampu daripada Kometo Transporter. Kometo Transporter Girder ya, Kometo Girder Transporter mengangkut box girder ke lokasi pemasangan saat ini ya, ke arah barat. Hingga di tunnel 11 ini sudah menempuh perjalanan kurang lebih 13 km dari casting yard 4, tempat diproduksinya box girder, itu pada DK 126. Kita ingin memastikan nomor box girder ya. Kometonya masih berhenti ya Sobat itu. Sangat mepet sekali ya box girder dengan tembok tunnel 11 ini ya, bagian inlet, dan memang sebagian besar juga begitu ya celahnya antara tembok tunnel dan girder box yang diangkut oleh Kometo Transporter. Sesi ini kita akhiri dulu ya Sobat YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan. Terus support channel ini, KD Channel. Mudah-mudahan terus dapat mengabarkan informasi terkini terkait perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Jika ada kata-kata yang salah kiranya dapat dimaafkan. Dan jika ada informasi yang keliru terkait progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung kiranya dapat meninggalkan komentar. Salam sehat, salam Indonesia maju. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah rizki berlimpah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya di video berikut.